Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makom Kiai Haji Taftazani. Beliau adalah ulama besar di Kabupaten Purbalingga yang sangat karismatik dan misterius, sehingga tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itulah, kami mencoba menelusuri jejak-jejak beliau melalui perjalanan spiritual kami. Makom Kiai Haji Taftazani terletak di Desa Dagan, Kecamatan Bobocari, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Dusun Dagan Legok. Jalan menuju makom beliau dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur dari Desa Dagan dan jalur dari Desa Karangtalu. Untuk kali ini, kami berziarah ke makom Kiai Haji Taftazani melalui jalur Desa Dagan. Kami melewati jalan cor yang berada di tengah-tengah hamparan sawah yang sangat luas, Kemah Ripah, Loh Jinawi. Di depan sana terdapat turunan yang tajam dan sangat curam, sehingga para pengendara yang melewatinya harus benar-benar pelan dan hati-hati. Dari turunan tajam ini, sekitar 250 meter lebih, disitulah terletak makom Kiai Haji Taftazani, tepatnya di sebelah selatan Masjid Besar Baitul Mukminin Dagan Legok. Setelah mendapat izin dari juru kunci, yaitu Bapak Sukman, dari Masjid Baitul Mukmin ini kami berjalan menuju makom Kiai Haji Taftazani. Jalan menuju makom Kiai Haji Taftazani dari Masjid Besar Baitul Mukminin ini penuh dengan jalan berambal yang berjarak sekitar 30 meter lebih. Tanjakan berambal yang cukup licin tak menyurutkan kami untuk terus berjalan menuju makom beliau. Dengan hati yang membara, dengan berbagai perasaan yang berkecamuk, kami menaklukkan tanjakan ini dan berhasil sampai di puncak tempat makom Kiai Haji Taftazani. Kami berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberi keselamatan, diberi keberkahan, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, malapetaka, dan bala. Di sekitar makom beliau ini terdapat makom keluarga Kiai Taftazani, khususnya istri beliau yang makomnya bersebelahan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, termasuk sumber dari keluarga beliau, maka dapat ditarik benang merah bahwa Kiai Haji Taftazani berasal dari Purbalingga. Beliau adalah putra dari Kiai Ahmad Basuri yang bertempat tinggal di Desa Brobot, Kabupaten Purbalingga. Kiai Ahmad Basuri atau ayah dari Kiai Haji Taftazani adalah keturunan dari Syekh Bahaudin, keturunan dari Ki Ageng Loano, dan keturunan dari Pangeran Diponegoro. Kiai Haji Taftazani memiliki 5 orang adik. Adik yang pertama bernama Ahmad Busro yang bertempat tinggal di Sumatera. Sedangkan adik lainnya bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga dengan nama yang pertama Sofan Hamdani di Karangmalang, Jamilah di Balai Raksa, Kastomi di Limbasari, dan terakhir Sofan Ahmadi di Balai Raksa. Nama asli Kiai Haji Taftazani adalah Rusti. Beliau adalah seorang kiai tersohor dan mumpuni, sehingga pada tahun 1948 ketika agresi militer Belanda kedua, beliau menjadi incaran Belanda. Oleh karena itu, beliau pindah untuk mengecoh kejaran Belanda. Beliau mengganti namanya menjadi Taftazani, yakni sebuah nama yang dipakai oleh banyak orang, sehingga Belanda akan kesulitan mencari beliau. Di Desa Dagan, beliau mendirikan pondok pesantren yang kebanyakan santrinya berasal dari luar Purbalingga. Kiai Haji Taftazani termasuk orang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada waktu itu
tidak sedikit para pejuang yang datang kepada beliau meminta agar bambu runcingnya diisi dengan kekuatan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memenangkan perang gerilya. Selain itu, beliau juga diberi karomah dapat menyembuhkan orang yang terkena gangguan mental. Salah satu kisah menarik Kiai Haji Tafdazani yang juga merupakan penyebab beliau datang ke desa Dagan adalah dulu ketika beliau masih bujang, dia diberi perintah oleh gurunya bahwa dia harus pergi ke desa Dagan karena di sana ada perempuan yang membutuhkan pertolongan. Perempuan tersebut terkena gangguan jiwa. Kiai Haji Tafdazani pun menuruti perintah gurunya dan mendatangi rumah perempuan tersebut yang terkena gangguan jiwa bernama Aisyah. Dengan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Tafdazani berhasil menyembuhkan penyakit gangguan jiwa yang menimpa Aisyah. Kemudian sebagai rasa terima kasih, orang tua Aisyah menikahkan Kiai Haji Tafdazani dengan Aisyah. Pernikahan Kiai Tafdazani dengan Aisyah tidak membuahkan keturunan sehingga beliau mengangkat anak untuk diasuh dan dibimbing pendidikan agama oleh beliau dengan tujuan agar bisa meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Selain beliau memiliki karomah dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit gangguan jiwa, beliau juga termasuk tahfiz Quran. Setelah agresi militer Belanda kedua selesai, Kiai Haji Tafdazani beserta istrinya hijrah ke kota Purbalingga, tepatnya di Gang Panca. Di sana beliau mendirikan pondok pesantren dan juga mempelopori serta memprakarsai Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, berkat kemahirannya dan berkat karismatiknya beliau, Kiai Haji Tafdazani diangkat menjadi hakim pertama di Kabupaten Purbalingga oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Dan setelah beliau meninggal dunia, beliau dimakamkan di Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Dusun Dagan Lekok. Sepeninggal Kiai Haji Tafdazani, Ibu Aisyah kembali ke Dagan Lekok dan ketika beliau meninggal dunia, beliau juga dimakamkan di dusun tersebut bersebelahan dengan makam Kiai Haji Tafdazani. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Kiai Haji Tafdazani. Apabila ada informasi atau cerita kami yang kurang pas atau kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami menyadari itu adalah dari kesalahan kami. Tapi sungguh kami tidak bermaksud melencengkan sejarah. Informasi yang kami peroleh adalah informasi dari berbagai sumber, dari pengalaman spiritual kami, dan juga informasi dari pihak-pihak keluarga yang masih hidup dan mengetahui informasi tentang Kiai Haji Tafdazani. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di channel kami Jalan Spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.